Selamat sore, ini jam sekitar 4:30 ya. Kita mulai lagi bincang-bincang bersama supaya Grobogan maju. Kita sering ngundang dan ngobrol dengan orang-orang yang penting, juga kadang orang biasa juga kita ajak ngobrol. Nah, kali ini kesempatannya kita ngobrol dengan Pak Yai Khoirudin, pengasuh Pondok Pesantren Ki Ageng Getas Pendowo. Nah, alamatnya ini di Nglejo. Nanti juga mungkin Pak Yai bisa menjelaskan dan memperkenalkan kepada pemirsa tentang lokasinya, kemudian kenapa pondok ini bisa berdiri, dan namanya, pemilihannya itu kan menurut saya unik Pak Yai, karena biasanya pondok kan namanya Al-Barokah atau An-Nur atau apa gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan tentang filosofinya seperti apa. Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, teman-teman semua, para mahasiswa nih, yang saya banggakan, yang saya cintai. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat bertemu, berkumpul bersama, yaitu dalam acara Purwodadi agar bisa menjadi maju. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita. Semoga kita semua diberikan ridho atas segala aktivitas kita, sehingga aktivitas yang kita jalani dalam setiap hari diberikan kemudahan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sholawat salam kita haturkan ke pangkuan junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di dunia ini sampai di yaumul qiyamah. Semoga kita semua menjadi umat yang mendapatkan syafaat beliau, amin. Sesuai tadi yang ditanyakan oleh Mas siapa? Mas Wahyu, mengenai terkait kenapa pondok sini diberi nama Pondok Pesantren Ki Ageng Getas Pendowo. Karena diberikan nama seorang wali atau tokoh yang ada di Kabupaten Grobogan ini, tidak lain hanyalah untuk mengharapkan keberkahan dari simbah wali tersebut, tidak lebih dari itu. Jadi kalau ditanya secara detail apa ada hubungannya, ya jawabannya hanya kita mengalap barokah dari Mbah Wali tersebut. Nah, Pondok pesantren ini didirikan tahun 2021, tepatnya tanggal 29 Juli kalau nggak kelintu tenggene surat Kemenkumham. Berdirinya pondok ini atas saran dan bimbingan guru kami yang al-alim, al-alamah, yaitu Sayyidi Syekh Muhammad Zainul Anwar Al-Hafidh, sekaligus pemilik sholawat jamek, yang telah membimbing kami agar untuk dan mendorong, memberi arahan agar mendirikan pondok pesantren. Alhamdulillah, pondok pesantren ini dapat berjalan atau dapat beraktivitas, berjalan sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang telah kita jadwalkan. Kula kinten untuk masalah terkait berdirinya memang seperti itu. Alamat sudah disampaikan oleh Mas Wahyu tadi bahwa Pondok Pesantren Ki Ageng Getas Pendowo beralamat di Nglejo, RT 1 RW 15, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Wonten yang dapat saya sampaikan. Ini memasuki ke tema ya Pak ya. Tadi kita temanya sebelum bulan Ramadan. Nah, masyarakat umum tuh biasanya tidak tahu Pak. Ini tema perbincangan kita di pondok pesantren itu, di pesantren itu ada kegiatan apa sih kalau pas Ramadan? Apakah
sama seperti bulan-bulan biasanya atau ada kitab khusus yang dikaji atau mungkin ada seperti apalah mungkin. Ini sebagai sosialisasi untuk masyarakat awam sehingga nggak tahu tentang pondok pesantren dan kegiatannya. Terkhusus di bulan Ramadan karena ini mau memasuki bulan Ramadan gitu. Mungkin bisa dijawab. Nah, terkait dengan persiapan bulan Ramadan, alhamdulillah dari mulai berdiri di samping pondok pesantren ini kan basicnya tahfidz Mas, Al-Quran. Para penghafal Al-Quran juga diajarkan ketika di bulan Ramadan, yaitu ada pengkajian kitab-kitab kuning seperti tafsir Jalalain. Walaupun seperti tafsir Jalalain biasanya setiap harinya sudah dikaji, tapi di bulan Ramadan juga tetap masih ditambahi kitab-kitab yang sekira dari para santri ini bisa mengikuti. Jadi standar santri itu kekuatannya bagaimana dalam memahami. Terlalu besar atau terlalu tinggi kitab yang diajarkan mungkin malah tidak bisa dipahami, tidak bisa memahami ya. Antara lain yang diajarkan ya tentang kitab Risalatul Nisa, tentang kitab-kitab sejarah, kitab Qisatul Anbiya, kitab fikihnya ya kitab Fathul Qorib, hadisnya tahun kemarin Bulughul Maram. Untuk saat Ramadan yang akan datang ini insya Allah makanya pakainya kitab Arba'in Nawawi dan kitab Sirah Nabi. Nah, kemungkinan dari pondok ya memang dari di bulan-bulan sebelumnya mungkin beda, kegiatannya beda, tidak sama, mungkin lebih padat di bulan Ramadan karena juga di samping ada kajian kitab, terus ada sorogan, ada tadarusan, terus ada nanti ketika di akhir-akhir bulan Ramadan nanti santri diajak untuk mengikuti sholat tasbih atau mengikuti tahajud dan sholat sunnah yang lainnya seperti itu. Mungkin kalau di kalangan masyarakat mungkin ya jarang sih kalau yang mengadakan seperti itu, hanya di tempat-tempat yang memang basicnya masyarakat itu sudah basic ala pesantrenan. Oke, terima kasih. Mungkin itu penjelasan singkatnya tentang kegiatannya. Kemudian saya juga pengen bertanya pada yang ada di sebelah kanan saya, Mas Umar. Dia kan juga pernah mondok gitu di beberapa tempat mungkin. Nah, bisa menceritakan dari apa yang dijelaskan sama Pak Kiai ini, ada hal unik gak biasanya yang di pondok pesantren itu dialami oleh namanya santri ya. Nah, seperti itu. Kemudian seperti apa? Apakah ada cerita-cerita lain tentang kegiatan yang mungkin biasanya tidak ada di hari-hari biasa, tapi di khusus Ramadan itu ada gitu. Mungkin gimana Mas Umar? Izin Pak Yai. Baik, terima kasih atas waktunya. Langsung saja karena tadi sudah dibuka oleh Pak Yai. Begini, mengenai santri dan pondok pesantren ini, kalau boleh saya katakan di zaman sekarang ini mungkin termasuk golongan-golongan orang yang beruntung. Itu adalah orang yang sampai detik ini masih tinggal di pondok dan mau mengaji bersama kiai. Kenapa saya katakan seperti itu? Jelek-jelek begini juga pernah nyantri. Saya katakan bahasanya di pondok pesantren itu ada satu hal yang sangat unik. Bagaimana kita ini bisa memborong, ya katakanlah memborong pengetahuan, juga memborong ganjaran kalau bahasanya itu, tapi dengan tetap semangat dan tidak bosan. Karena apa? Karena dilakukan bersama-sama dengan teman-teman. Jadi sistemnya ini sistem kursa, kayak jiwa kursa gitu loh. Jadi semangat meskipun ya katakanlah contoh ini masuk ke bulan puasa. Bulan puasa itu kan santri itu nggak tidur.
dia melekan, lelean ya. Lelean katakanlah sampai sahur. Habis sahur mungkin tidur sebentar. Nah, adzan subuh itu harus bangun. Kenapa bangun? Karena wajib subuh berjamaah. Nek enggak subuh berjamaah pasti ditakzir. Saya pernah itu ditakzir. Saya ditakzir karena waktu jamaah subuh enggak ikut. Saya sorokan ngaji enggak boleh sama Pak Yai. Saya disuruh nyapu satu full pondok. Itu enggak enak rasanya, Mas. Gelo. Di hati saya yang mendalam itu dihukum sama Pak Yai, enggak boleh sorokan. Kemudian wes Umar ojo ngaji sih. Kamu nyapu saya full satu halaman. Setelah itu hari berikutnya kalau subuh pasti bangun, bahkan nek perlu yang adzan gitu. Dan di pondok pesantren itu ketika bicara bulan puasa, ini sepertinya bulan libur ya. Tapi ini kalau boleh jenengan amati, rata-rata santri ini goheman. Goheman itu bagaimana ya? Eman-eman nek meh libur di rumah ketika bulan Ramadan. Kenapa? Nah, ini pesan bapak saya dulu ketika di pondok. Besok le awakmu nek ketika Ramadan nek iso aja mulai. Karena nanti kitab-kitab khusus yang jarang dibuka oleh Pak Kiai biasanya ya. Atau diberikan kepada santri itu akan dibuka ketika di bulan Ramadan, amalan-amalan tertentu atau bahkan ya keilmuan-keilmuan tertentu yang jarang dibuka. Nah, itu biasanya di bulan Ramadan itu dibuka oleh Pak Yai hanya kepada santri yang kuat dan betah di pondok pada saat bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu sangat istimewa. Meskipun orang harus menahan lapar tapi full ngaji, double kill gitu. Kalau bahasanya orang ngegame ya, double kill gitu. Mungkin itu Mas Wahyu. Terima kasih. Nah, oke, mungkin sudah mulai gambarannya semakin jelas ya tentang kehidupan di pondok pesantren di bulan Ramadan. Sekarang kita akan memasuki pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Ya, saya sedikit mencari tahu tentang Pak Yai tadi. Saya ngobrol dengan Mas Anam di Ayodhya. Ternyata Pak Yai ini biasanya banyak mengaji hadis dan Quran gitu. Nah, saya pengen tanya nih Pak Yai, dengan gerobokan hari-hari ini kan kemarin banjir besar, kemudian ada bencana itu hampir setiap tahun, malah 2 tahun sekali itu termasuk seperti Jakarta kan setiap tahun angger hujan itu mesti banjir kan. Nah, gerobokan sudah mau mendekati ya, sudah 2 tahun sekali, jadi sangat luar biasa. Nah, dengan tanggapannya sebagai seorang pengasuh pondok pesantren dan pengaji kitab dengan hadisnya, itu sebenarnya fenomena seperti apa Pak ya menangkap hal semacam ini ya? Dan banjirnya kan besar sekali Pak ya, ada di Gubuk, ada di Purwodadi Kota, bahkan di alun-alun kantor bupati, di Cengkrong dan lain-lain. Mungkin Pak ya bisa menjelaskan dari sisi keagamaannya, tafsirnya dan lain-lain, fenomena kerusakan lingkungannya atau apapun itu, monggo. Ya, terima kasih. Terkait dengan terjadinya banyak sekali musibah khususnya di Kabupaten Grobogan ini, mungkin itu juga karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semua, khususnya di Kabupaten Grobogan. Karena apa? Seseorang itu tidak akan bisa ingat atau bahkan kembali kepada fitrahnya, tidak akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala jika tidak didatangkan bersamaan dengan adanya musibah. Mungkin dengan adanya musibah itu Allah memberi peringatan. Lewat kasih sayangnya Allah itu dikasih peringatan, bukan berarti adanya musibah ini adalah sebuah jadi sudut pandangnya. Kalau kita tetap selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus menganggapnya ini adalah sebuah kasih sayang Allah agar kita manusia ini bisa dapat kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyaknya ini mungkin juga karena keteledoran manusianya dalam menjalankan perintah-perintah Allah atau kurangnya menjalani akan perintah-perintah Allah, sehingga
Allah memberikan peringatan agar semuanya bisa kembali. Saya kira tentang adanya musibah ini juga ada sisi baiknya dan juga ada sisi kurang baiknya lah. Sisi baiknya yaitu kalau kita mampu untuk mendalaminya, maka kita pasti bagi yang tidak terkena musibah tentunya akan tergugah hatinya untuk menolong bagi teman atau saudara yang terkena musibah. Lah, yang terkena musibah justru dia harus sisi yang lain yang harus dijalani, yaitu harus introspeksi diri. Apa ini memang benar-benar dari ulah yang kita jalani atau karena kecerobohan, kekhilafan yang kita semua jalani seperti itu. Bukan berarti menganggap itu kesalahan satu orang, dua orang, tidak. Ya semuanya itu mungkin caranya Allah seperti itu untuk agar kita menjadi lebih baik lah. Gampangnya seperti itu. Karena dalam Al-Qur'annya juga seperti itu. Kerusakan yang terjadi baik di laut maupun di bumi, dalam Al-Qur'an kan disampaikan didawuhkan Allah seperti itu. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi kerusakan yang tampak di atas muka bumi ini, baik di daratan maupun di lautan, ini tidak mungkin kalau tidak atas ulah manusianya sendiri. Nah, supaya dia tahu, maka Allah liyudhiqahum ba'dal ladzi, maka sebagiannya diberikan kedatangan musibah ini supaya dia tahu, oh koyok ngene iki lho akibat yang telah kita perbuat. Efek sampingnya seperti ini loh, ketika kita tidak mengikuti, tidak menjalani perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wong dalam ayat itu ditutup dengan kalimat la'allahum yarjun, supaya kita semua ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira seperti itu, Mas. Nah, ini menarik sekali sebenarnya. Agama itu kalau saya simpulkan ya, dia juga mempunyai pedoman agar kita itu berlaku yang adil pada lingkungan, pada alam, ketika proses membangun sesuatu misalkan begitu. Jadi kalau saya tangkap dari Pak Yai kan juga, oh kita itu diperingatkan kalau ada bencana berarti ada sesuatu yang salah ya. Nah, yang salah yang melakukan tadi ditutup Pak Yai bahwa kita itu yang melakukan sendiri gitu kan. Nah, diperingatkan biar apa? Biar kita kembali kepada Allah. Mengingat lagi, oh disuruh apa? Disuruh mencintai lingkungan tadi, tidak merusak lingkungan seperti apa, membangun juga yang sangat ramah lingkungan gitu kan. Nah, kita lihat di Gerobogan ini kan pembangunnya lagi masif, banyak perumahan, banyak pabrik-pabrik berdiri begitu ya. Nah, mungkin pohon-pohon sudah jauh berkurang kalau kita ingat dari simbah-simbah begitu, dulu ademnya seperti apa, sekarang sudah mulai panas sekali. Kalau orang yang kaya mungkin bisa pasang AC dengan mudah gitu ya. Tapi kalau orang yang nggak mampu itu kan juga kasihan. Nah, sekarang saya masuk ke Mas Umar. Sebagai pemuda, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk kondisi masyarakat kita yang seperti ini ya? Terutama dengan bencana itu. Karena bencana itu sangat luas, Mas Umar. Jadi kalau yang menangani hanya pemerintah ya, kalau bencana itu terus terjadi, semuanya akan kewalahan, istilahnya gitu. Pemerintah keselen, rugi gitu kan. Karena kerusakan itu mengakibatkan kerusakan jalan, Pak. Kerusakan bangunan, buku-buku kalau di sekolahan pada kebanjiran seperti itu. Dan elektronik juga pasti punya masyarakat banyak yang rusak. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan pemuda gitu, Mas Umar? Monggo. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Dari apa yang ditanyakan, tentunya kami dari PMI sendiri sebenarnya ada nilai-nilai dalam kiprah pergerakan di teman-teman. Salah satunya juga hablum minal alam, bagaimana kita ini peduli dan tahu betul bahwasanya alam ini juga harus diperhatikan gitu. Tidak kemudian katakanlah banjir itu alamiah
hadir tanpa adanya sebab. Nah, mungkin itu. Nah, yang jelas untuk ranah yang paling awal dan yang paling mungkin real bisa kami lakukan di dalam organisasi, yaitu edukasi kepada teman-teman bagaimana kepedulian terhadap lingkungan ini harus benar-benar ditekankan gitu. Jadi beberapa mungkin di organisasi ada pelatihan bagaimana menjaga ekosistem lingkungan. Itu yang pertama. Yang kemudian ketika kita bicara misal hal yang memang sudah akut tentang apa yang ada di hutan-hutan Grobogan sekarang gundul, itu kami dari PMII dan juga teman-teman mahasiswa sebisa mungkin dan semaksimal mungkin pasti akan mengadvokasi kegiatan-kegiatan tersebut. Hanya saja kami perlu memang dukungan daripada teman-teman pemuda dan mahasiswa ini untuk lebih bisa melek lagi terhadap situasi kondisi yang saat ini terjadi. Seperti kemarin yang di teman-teman laporkan itu ada upaya eksploitasi dari PDAM di mata air sumber Ngesong di desa Karangasem, yang dimana mata air tersebut itu digunakan oleh lebih dari 3.600 masyarakat ya, untuk perkebunan, untuk pembuatan pabrik-pabrik kecil, pabrik pembuat genteng itu dan sebagainya. Nah, itu kami dengan teman-teman mahasiswa dan pemuda juga menyoroti hal tersebut. Jadi yang pasti pertama kita edukasi terhadap lingkungan teman-teman, kemudian sebisa mungkin dan semaksimal mungkin bila mana ada kasus hal tersebut kita akan mengadvokasinya, mungkin itu. Dan mengingatkan kepada para pemangku kebijakan yang memiliki wewenang lebih gitu, mungkin itu. Nah, ini sekarang masuk ke sesi pertanyaan selanjutnya. Untuk Pak Yai, mungkin kalau range pemirsa kami Pak Yai itu antara sekitar 20-an sampai 45 tahunan yang banyak melihat. Nah, ini bagi pemuda-pemudi ini kira-kira dawuh nopo sing dikersakake. Tadi kalau Mas Sumar kan bilang yang mondok itu orang-orang spesial yang punya istilahnya privilege karo anak muda ya. Nah, mungkin dawuh apa untuk pemirsa yang di range umur seperti itu Pak ya, sebagai pengasuh pondok pesantren? Nggih, alhamdulillah nek untuk kangge yang terkait dari materi tentunya ya tidak hanya terpaku hanya kalangan para santri saja. Semuanya harus saling terkait dan semangat untuk memajukan, khususnya kita berada di Kabupaten Grobogan ini. Tapi yang terpenting baik di pesantren ataupun di tempat pendidikan formal atau non formal, yang penting itu yang lebih utama saya kira adalah masalah tentang adab. Ketika adab dari para generasi atau para pemuda-pemudi khususnya di Kabupaten Grobogan ini baik, insya Allah Purwodadi ini juga akan menjadi salah satu kabupaten yang maju di antara kabupaten-kabupaten yang lain. Kalau pemuda-pemudinya berakhlak yang baik, berprestasi, berpengetahuan global, berpengetahuan tinggi, saya kira nanti Kabupaten Grobogan akan menjadi kabupaten yang ideal untuk disorot di berbagai provinsi-provinsi atau di kalangan kabupaten-kabupaten yang lain. Untuk para generasi muda, saya kira untuk kemajuan ini tidak hanya memandang dari sudut pendidikan saja. Pendidikan penting, tapi masa depan yang akan datang ini kan
akan berjalan kan di tangan dan di pundak para generasi muda. Tentunya dari generasi-generasi muda khususnya para akademis, para mahasiswa saat ini berpikirnya jangan hanya tentang pendidikan tok. Harus berpikir bagaimana kita membuka lahan atau membuka produk yang produk ini nantinya akan bisa menjadikan maju di khususnya di lingkungan Kabupaten Gerobokan, umumnya ya untuk Nusantara ini. Jadi kalau kita ini hanya memikirkan itu ketika ada produk luar yang masuk kita konsumsi, terus akhirnya kita sendiri yang demo atau kita yang kontra. Faktanya kita dari pemuda ndak punya pemikiran bagaimana toh supaya khususnya di lingkungan Kabupaten Gerobokan ini punya produk sendiri yang dikonsumsi sendiri, tidak memakai produk-produk yang dari luar. Saya kira untuk maju lewatnya seperti itu. Nah, ini juga mungkin karena waktunya sudah berapa menit Mas operator, 26 menit ini biasanya podcast memang sudah lama. Kita cukupkan sekian dulu, nanti kalau kita ngobrol di lain kesempatan dengan tema yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.